إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وآل بيته ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ نووي بنتم نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا مجيب السائلين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السابعة عن يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ما عصى الله كريم ولا آثر الدنيا على الآخرة حكيم. ما عصى الله كريم, orang yang memiliki derajat kemuliaan, orang yang memiliki pangkat derajat yang tinggi indallah, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang menghindari perbuatan maksiat, adalah orang yang menghindari perbuatan maksiat, bukan karena kedudukan jabatan yang tinggi. Orang tersebut bisa dikatakan mulia di sisi Allah, bukan karena pendapatan atau harta yang melimpah, jabatan dan lain sebagainya, belum tentu memiliki derajat kemuliaan di sisi Allah. Bagaimana orang yang memiliki derajat kemuliaan, yaitu ma'asallaha karimun, orang yang selalu berupaya menjauhi kemaksiatan. Tentu ini sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang memiliki derajat yang tinggi adalah orang yang memiliki ketakwaan, dan menjauhi kemaksiatan. Tidak peduli apa profesinya, apa pekerjaannya, seperti apa jabatannya. Bisa jadi Ustaz Lukman ini lebih mulia di sisi Allah daripada saya, sekalipun mungkin jabatan saya lebih tinggi. Ini belum tentu. Jadi tolak ukurnya adalah ketakwaan. Tolak ukurnya adalah sejauh mana kita menjauhi maksiat. Kelanjutan daripada makalah ini, wala athar dunya 'alal akhirati hakim. Sedangkan orang yang bijak adalah seseorang yang tidak mendahulukan urusan dunianya. urusan dunianya daripada urusan akhiratnya.
wala athar dunya 'alal akhirati hakim. Tidak mendahulukan urusan dunianya daripada urusan akhirat. Artinya apa? Apakah kita harus tidak beraktivitas, sholat terus menerus tidak berhenti sepanjang waktu, baca Al-Quran, baca sholawat? Tidak. Jangan sampai kita menyalahkan pengertian makalah ini dengan selalu beribadah itu dengan menggunakan tasbih, ya, dengan sholat sepanjang waktu, kemudian berada di masjid, selalu di masjid. Tidak. Tetapi apa? Tetapi kita sebagai umat manusia harus bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, namun yang menjadi niatan kita adalah tujuan akhir. Kita berangkat ke kantor, tujuannya bukan nanti di tanggal muda, yaitu manusiawi, tetapi mindset kita, niatan kita harus diubah, yaitu dengan niat untuk akhirat, niat untuk memberi apa istilahnya itu, pelayanan kepada umat manusia. Ini yang harus diutamakan. Jadi tidak harus orang yang beraktivitas sehari-hari itu selalu urusan dunia. Tidak. Kita berdagang, kita berbisnis, kalau memang niatan kita itu untuk akhirat kita, memperbanyak rezeki ini nanti kita gunakan untuk bersedekah, kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk jariyah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dari makalah ini. Nah, itu normatif. Artinya hakikatnya seorang hamba yang baik harusnya begitu. Juga sebaliknya, orang yang selalu ibadah itu belum tentu niatannya mendahulukan urusan akhirat, belum tentu. Ingin kegiatan pengajian di sini, kegiatan keagamaan di sini, tapi kalau tujuannya itu, mohon maaf ya, amplop dan lain sebagainya, ya itu bisa diperbaiki. Urusan akhirat ini memang standar ya, umumnya kita, ketakwaan kita standar. Bisa niatan itu jauh lebih daripada itu. Maksudnya bagaimana? Tingkat keikhlasan kita, kalau hanya mengutamakan urusan akhirat, itu masuk pada tingkatan keikhlasan yang kedua. Jadi begini, menurut Syekh Dunnan Al-Bisri, bahwa tingkatan keikhlasan kita, baik itu dalam beraktivitas maupun beribadah, itu ada 3 level tingkatan ikhlas. Yang pertama, yang paling dasar adalah tingkatan ikhlas yang paling mendasar, yaitu beribadah kepada Allah, tapi masih ada keinginan balasan Allah di dunia. Contoh, saya baca waqiah, saya sholat duha, saya istighosa dan lain sebagainya. Saya tidak ada tujuan riya, tidak ada tujuan
ingin dipuji teman, ingin dipuji mertua, ingin dipuji tetangga dan lain sebagainya. Tidak, murni karena Allah. Tapi harapan saya, hati saya masih menginginkan balasan dari Allah di dunia. Oh, mudah-mudahan rezeki saya lancar, mudah-mudahan bisnis saya berhasil, mudah-mudahan perhitungan bisa goal dan sebagainya. Itu tidak apa, itu sudah masuk kategori ikhlas, asalkan tidak ada niatan ingin dipuji dan lain sebagainya. Nah, masuk daripada makalah ini ketika kita beribadah kepada Allah tapi masih menginginkan balasan akhirat. Wala akhirah ad-dunya 'alal akhirati hakimun. Beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, berjamaah, baca Al-Quran dan lain sebagainya, tidak menginginkan hanya balasan di dunia maupun juga menginginkan balasan di akhirat. Oh, nanti saya supaya selamat di akhirat, supaya saya diselamatkan dari api neraka, supaya saya dimasukkan ke dalam surga. Itu hakikatnya sudah ikhlas, tapi kita masih menginginkan balasan. Ibadah kita kepada Allah itu masih ingin imbas, masih ingin efek dari ibadah kita, yaitu balasan akhirat. Nanti saya supaya husnul khotimah, nanti di akhirat begini, masuk surga level ini, surga Firdaus atau surga apa. Itu wajar-wajar saja, tidak apa-apa menginginkan balasan dari Allah, tidak apa-apa. Tapi ini masih tingkatan keikhlasan yang level kedua. Yang paling sulit adalah tingkatan keikhlasan yang paling puncak, yaitu seluruh ibadahnya, seluruh aktivitas ibadahnya itu tidak menginginkan balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sulit ya. Saya dilancarkan rezeki atau tidak, saya akan tetap baca waqiah. Saya dilancarkan bisnis saya, seperti apa ekonomi saya tetap akan sholat duha. Saya masuk neraka atau masuk surga terserah, yang penting saya ibadah sholat tepat 5 waktu berjamaah. Perkara saya masuk surga kemudian diselamatkan dari neraka, itu urusan Allah, saya tidak mengharap seperti itu. Nah, ini tentu harus dilatih. Niat-niat seperti itu, keikhlasan yang seperti itu harus dilatih. Tapi untuk masuk ke level yang ketiga ini, ya, kita harus mulai dari level yang bawah. Jadi itu kita kembali pada makalah tadi. Orang yang bijak itu adalah orang yang mendahulukan urusan dunia daripada akhiratnya. Kadang ada pertanyaan, lebih baik mana anak yang muda dengan orang yang sudah tua menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih baik mana orang yang biasa-biasa dengan jabatan yang tinggi menurut Allah? Tentu itu tidak akan menjadi ukuran, tidak akan bisa menjadi ukuran. Saya pernah sholat zuhur di masjid Rendang Legi. Orangnya orang berpengaruh, punya jabatan tinggi. Kalau pertanyaannya atau untuk membandingkan baik mana orang yang biasa-biasa di rumah tekun berjamaah dengan orang yang punya segala macam kesibukan tapi tetap berjamaah, pasti penilaian kita akan diuji. Lebih baik mana?
yakin dari segala macam kesibukannya itu, tapi dia masih menyempatkan berjamaah, masih menyempatkan sholat berjamaah tepat 5 waktu, ya, itu pasti keren. Wajar saja kalau orang diam di rumah, aktif jamaahnya, jauh dari kemaksiatan, ya wajar saja karena memang di rumah tidak punya kesibukan yang begitu signifikan. Tapi dengan orang yang memiliki jabatan yang tinggi, punya kesibukan yang tinggi, mobilitasnya cukup banyak, menghabiskan waktunya, tapi dia masih menyempatkan ibadahnya, masih menyempatkan akhiratnya, tentu ini jarang kita menemukan orang yang seperti itu. Yang ada seperti apa? Yang ada, nanti saja jamaah atau sholat nanti saja. Ini masih ada urusan penting, 5 menit, akhirnya ditunda dan seterusnya sampai sholatnya belakangan. Jadi itu orang yang bijak itu adalah lebih mengutamakan akhirat daripada urusan dunianya. Wal maqalatu tsaminah anil A'mash radhiyallahu ta'ala anhu, man kana ra'su malih taqwa kallat al-alsunu an wasfirik hidinihi, wa man kana ra'su malih dunya kallat al-alsunu an wasfi usrani dinihi. Makalah yang ke-8 ini adalah makalah yang diriwayatkan oleh A'mash, ya. Namanya Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Kalau lihat dari doa, ya, radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau ini masuk jajaran sahabat atau tabi'in. Sebab doa itu disesuaikan dengan siapa yang didoakan. Kalau kalangan Nabi itu doanya beda dengan para sahabat alaihi salam. Rasul, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu doanya. Para sahabat, para tabi'in radhiyallahu ta'ala, para ulama salaf rahimahullah ta'ala, itu beda-beda. Ya, kalau kita harus jangan rahimahullah, ya. Kalau kalangan kita jangan radhiyallahu ta'ala, itu salah. Kadang kita sering menemui orang baca tawassul, ya mohon maaf ya, seperti kalangan kita sendiri, radhiyallahu ta'ala, khususan ila Pak Arifin radhiyallahu ta'ala, ketinggian doanya itu. Sebetulnya sudah ada spesifikasinya. Kalau kalangan biasa seperti kita itu ghafarallah saja, ya, cukup ghafarallah. Baru kalau kastanya lebih tinggi, ya, seperti ulama, ya pakai rahimahullah dan seterusnya. Maka narasum mali at-taqwa kallat al-alsunu an wasfirid hidini. Barang siapa yang tujuan utamanya adalah takwa, kallat al-alsunu an wasfirid hidini, maka dia akan banyak menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita beraktivitas, berdagang, berbisnis, tapi niatan kita adalah takwa kepada Allah, ya, takwa kepada Allah, mencari
rizki yang halal, niatan kita berbisnis agar terhindar dari perbuatan menzalimi orang. Kalat al-sunu an wasfi ribhidini, maka Allah akan memberikan laba akhirat yang sangat luar biasa. Sekalipun itu urusan dunia. Saya bisnis jual beli dengan Ustadz Wafi misalnya, bisnis HP, bisnis apa dan sebagainya. Tetapi ya, tujuan utamanya adalah takwa. Saya berbisnis itu supaya tidak mencuri milik orang dan sebagainya. Itu sudah masuk kategori takwa. Maka aktivitas saya dengan Ustadz Wafi itu akan memiliki banyak kucuran kucuran pahala dari Allah, sekalipun itu urusan dunia. Wa man kana ra'su mali dunya kallat al-sunu an wasfi khusrani dinihi, barang siapa yang tujuan utamanya adalah dunia, maka dia akan mendapatkan banyak balasan dari Allah, bahwa dia telah membuat kerugian masalah agamanya, kerugian dalam agamanya, sekalipun kemasannya adalah urusan agama. Nah, inilah makalah yang kedua. Tentu makalah yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan makalah yang pertama yang saya sampaikan. Artinya apa? Seperti apapun aktivitas kita, seperti apapun ibadah kita, niatan kita itu harus kita tata terlebih dahulu, harus ditata. Tentu ini bukan nasihat saya pada panjenengan semua, tapi nasihatnya para sahabat atau nasihatnya para tabi'in kepada saya dan panjenengan semua. Saya tidak menasihati panjenengan, tapi para sahabat ini sedang menasihati kita. Belum tentu saya yang menyampaikan ini lebih baik, bahkan bisa sebaliknya. Ini menjadi koreksi bagi diri kita. Kalau sebelumnya kita kurang benar dalam memiliki niat, ayo kita perbaiki niat kita agar segala aktivitas kita bernilai ibadah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum